Baik, kita akan masuk ke materi pengenalan Adobe Flash CS6. Ya, di sini adalah ketika awal kita membuka yang namanya Adobe Flash, maka munculnya adalah tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini ada action script 2. Kita pakai action script 2 aja. Klik sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari ruang kerja kita nih, ya. Ini ruang kerja kita yang kita akan pakai di sini, ya. Nah, kita bisa atur ya. Jadi kita bisa atur, oke, kita bisa atur, ya, ini, oke, iya, oke. Nah, harusnya di bawah sini ada yang namanya timeline, ya. Nah, ini ada timeline, kita klik timeline di bagian sini. Nah, ini awal seperti ini, kita lihat, ya. Nah, lalu kita lihat, ya, kita bisa lihat masuk ke, kita bisa di awal, nah di sini kita masuk ke modify dokumen, kita bisa atur dokumen kita seperti apa, ya. Nah, standar dari Adobe Flash ini dimensinya adalah ini, ya, 550 pixel dan 400 pixel. Nah, ini standar dari si Adobe Flash, ya. Ada background colornya, frame rate sekian, kita pakai frame rate 24 saja standar. Nah, kalaupun kita ingin ganti dimensinya, kita bisa ganti, misalnya kita ingin menggunakan 800 kali, oke, 800 misalnya, karena kita akan coba nanti menampilkannya di layar yang layar yang besar, ya, maksudnya layar yang standar sekarang. Ya, karena layar sekarang pasti resolusi mungkin sekitar 1300, 1200 atau mungkin 1300. Oke, kita pakai 800 pixel, kita oke aja. Ya, oke, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, nah, oke, nah ini kita lihat di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah ruang kerja kita. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin ya, di sini ada pilihan, di sini ada file, new, open, dan lain sebagainya gitu, ya. Lalu di sini ada window ini nanti adalah yang hubungannya ke tampilan-tampilan seperti ini, ya. Tool-toolnya di sini ada. Kalau kita ingin bikin lihat properties, klik properties di sini, klik di bagian sini, ya. Kita ingin lihat properties, nah seperti ini. Kita bisa ganti di sini juga, ya. Kita bisa ganti ukuran propertinya, ya. Publishnya kita ingin pakai flash player seperti apa, ini udah standar, ya. Kita pakai begini lagi. Oke, lalu kita lanjutkan saja pengenalan untuk bidang dasar atau mungkin shape dasar, ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai apa ya, lingkup kerja kita saat ini nih, ya. Nah, di bagian sini kita lihat di sini ada namanya timeline, ya, ada layer, ya. Lalu ada gambar mata, di sini ada kunci, ada unlock layer, lalu ada kalau kita butuh outline aja. Outline itu berarti hanya bagian luarnya saja, bagian bagian dalamnya itu warna tidak ditampilkan, ya. Nah, di sini ada layer, sama kalau mungkin pernah menggunakan Adobe Photoshop, ya, di sini ada layer juga, ya. Lalu kalau ingin nambahkan layer, tinggal kita new layer, ya, kita tambahkan ke ini misalnya. Kita ingin buang, tinggal buang seperti ini, gitu, ya. Kita juga bisa menggunakan new folder kalau nanti kita terlalu banyak layer, ya, jadi kita mungkin akan membagi beberapa folder di sini, kita bisa tambahkan folder. Itu kalau misalnya layer kita sangat banyak. Nah, di sini kita juga bisa ganti tulisan layer ini, ya. Kita tinggal klik 2 kali, ya, kita ganti misalnya percobaan gitu, ya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita lihat di bagian sini, ya. Ini adalah timelinenya, ya. Ini adalah yang kita sebut dengan blank keyframe. Blank keyframe itu berarti tidak ada sama sekali, karena memang ini adalah kanvas, ya. Kanvas ini belum ada sama sekali objek di bagian sini, maka di sini adalah berwarna blank, ya. Kunci frame-nya tuh dia tidak ada sama sekali, jadi masih berupa blank atau kosong, ya. Nanti kalau kita sudah tambahkan pasti akan kelihatan, ya. Oke, nah seperti itu. Nah, berikutnya lagi kita akan coba contohkan, ya.
bidang dasar kayak misalnya menggunakan shape seperti ini ya, rectangle tool. Ya, kita akan coba buat salah satu agar bisa terlihat di sini apakah benar sih gitu ya, misalnya apakah akan muncul di sini ya. Kalau misalnya kita belum ada kan sini kosong nih ya, blank. Maka kita coba kasih kotak di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kelihatan warnanya jadi hitam. Jadi ini adalah kita sudah menggunakan dari keyframe yang di pertama tadi. Oke, lalu kalau bisa kita hapus ya tinggal klik saja sekali di sini lalu di delete. Oke ya. Nah, terus nanti kita juga akan belajar menggunakan teks ya, lalu penggunaan lasso tool gitu ya, lalu penggunaan ya rata-rata sih kita menggunakan yang seperti ini aja nanti ya, pen bucket ya, erase tool ya. Nah di sini nanti ada juga penggunaan stroke color ya. Stroke color ini adalah untuk yang kita bicara outline, jadi bagian luar. Nah ketika kita membuat objek nantinya usahakan kalau memang kita nggak butuh sekali color untuk bagian stroke ya atau bagian luar ya, itu kita kosongkan saja ya, karena nanti bisa berpengaruh ketika Anda miss atau mungkin Anda terlewat bahwa Anda menggunakan stroke, karena itu kadang bisa fatal kalau Anda belum mahir dalam memahami bagaimana objek tersebut. Baik, sekarang saya ambil contoh misalnya ya, saya akan gunakan bagian sini gitu ya. Oke, saya akan gunakan stroke ya. Stroke-nya kita kasih warna biru. Kita akan coba langsung bikin dengan menggunakan si rectangle tool. Kalau tadi kita tidak menggunakan stroke ya, nanti saya akan kasih contoh ada beberapa bagian. Oke, kita lihat dulu yang menggunakan stroke ya. Oke, ya kita coba, kita klik bagian sini, kita buat ya. Nah ini stroke-nya seperti ini ya. Ya ini di stroke di sini nih ya, kelihatan ya. Nah ini stroke ini kalau kita klik sini ya, ini kita bisa pisahkan ya, kita bisa ya, Ctrl Z barusan, jadi kita bisa pisahkan. Kita klik sini ya. Oke, kita ambil, nah kita klik lagi sebelah sini ya. Ini adalah sifat dari sebuah objek di Flash ya, ya, ini kita bisa pisah. Jadi sebenarnya objeknya ada terbagi ketika kita belum apa-apakan ya. Ini kalau kita bicara tadi pewarnaan dari penggunaan stroke. Nah terkadang kalau kita di awal belum memahaminya, biasanya adalah stroke ini akan muncul, dan ketika Anda membuat sebuah objek, dan ini biasanya membuat berantakan karena secara nggak sadar kadangkala beberapa orang yang belum pernah memahami secara baik ininya, ada yang tidak terikut dan ada yang terikut. Nah jadi saya sarankan adalah ini stroke tidak usah digunakan. Jadi ketika kita membuat awal ya, saya balik lagi ke awal. Oke, usahakan ini adalah kosongkan saja. Oke, jadi seperti ini ya. Ya sini ya. Nah selanjutnya adalah ya, jadi seperti ini, kita sudah tidak punya lagi yang namanya stroke di bagian luar. Oke, nah selanjutnya shape dasar ini kita bisa modif lagi. Jadi kalau menggunakan rectangle tool, ini banyak dari rectangle, ada oval gitu ya, ada polystar ya, Anda bisa coba nanti ya. Apabila kita masuk menggunakan si selection tool ini ya, dan Anda taruh di bagian tengah, si objek ini akan bisa kita bikin seperti ini ya, kita bisa bikin seperti ini. Nah itu oke. Nah ya seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi, oh ternyata di sini ada objek. Nah terus kalau kita ingin bikin objek lain gimana ya, misalnya jangan sampai kita
Oke, jadi jangan sampai kita membuat objek itu menjadi satu bagian, karena nanti kita akan membuat beberapa elemen untuk animate-nya itu adalah masing-masing per bagian yang dianimasikan. Maka kalau kita ingin membuat objek lagi, kita tinggal tambahkan lagi new layer di bagian sini. Ya, jadi kita ingin buat lagi objek lingkaran. Oke. Ya. Oke, nah seperti itu. Saya ingin ganti, ya tinggal klik sini lalu Anda ganti saja. Saya mau ganti warna, Pak. Oke, tinggal ganti sini. Ya, ini juga bisa kita ganti, klik lagi di sini. Jadi kita nah ini seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di bagian sini ini adalah warna biru. Jadi kalau kita klik pada bagian sini, ya, ini sudah berubah jadi warna. Bukan berubah warna ya, maksudnya layarnya itu berpindah. Jadi kalau kita klik bagian sini, maka di sini akan terpilih, sini terpilih. Oke, berpindah-pindah. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti misalnya lingkaran gitu ya, agar supaya kalian ketika mempunyai beberapa objek ini nggak bingung ya. Nah, ini kasih nama. Nah, sekarang kalau setelah ini ya kita lihat nih, kalau misalnya ini kan sekarang kita bisa gerak-gerakan ya. Kita bisa gerak-gerakan. Oke, sekarang kalau misalnya kita kasih mata di sini, mati otomatis akan mati semua nih. Bukan mati ya. Akan menutup ya. Sebenarnya masih ada gambar, tapi kita tutup ya, kayak kita menutup mata aja. Kita buka lagi. Ya, kalau kita ingin klik sini, nah berarti yang yang tidak terlihat adalah si lingkaran. Kita nyalakan lagi. Ya, kalau tadi kita bisa gerak-gerakan, kita kunci misalnya. Nah, ini nggak bisa gerak-gerakan. Ya, benar-benar dia kunci. Ya, terus kalau misalnya kita, nah ini ada masih bagian nah ini bagian sini nih. Ya, nah itu ya bagian outline. Oke, nah itu lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, ini yang bagian percobaan. Yang bagian ini kita hapus dulu ya, jadi kita bisa hapus. Lalu kita coba bikin rectangle lagi di bagian percobaan. Jadi setiap kita ingin bikin objek, klik dulu pada bagian layer, baru kita bikin objek. Jangan kita bikin objek baru tambahkan layer ya, karena nanti bisa jadi menimpa secara nggak sadar. Maka biasakan bikin layer dulu baru bikin objek ya. Kita bikin dulu sebelah sini. Oke ya, gitu ya. Lalu kalau misalnya mau bikin teks gimana ya, teks ini kita langsung saja ya, kita klik sini ya, kita tinggal tulis saja teks di bagian sini, klik sini teks. Oke, latihan ya, seperti itu ya. Kita blok di sini, kita ganti warna juga bisa ya, ini ya. Oke, berarti di sini kita sudah punya teks. Kita klik di sini ya, sini ya. Ya, jadi seperti itu untuk pengenalan objek dasar ya. Terus kalau ingin transform gimana, misalnya yang merubah tinggal klik bagian sini ya, tinggal klik di sini ya. Nah, ini kita bisa ya, kita tinggal klik sini, bisa juga atau kita klik sini ya, ini udah muncul begini, kita tinggal ya, kita bisa kecilkan, besarkan gitu ya. Kita bisa ya transform di sini ya, jadi bisa seperti itu ya. Oke, nah ini dasar-dasar dari si objek ya. Oke ya, sampai sini untuk latihan dasar phase pertama. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih.